Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video kali ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah orang hebat yang mampu memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Namun, dengan berbesar hati, orang-orang di dalam cerita ini sanggup memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang telah menjahati mereka. Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat untuk bikin video-video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Memaafkan pembunuh anaknya. Balal adalah seorang pria berusia 20 tahun yang telah melakukan pembunuhan kepada Abdullah Hussein Jadeh yang berusia 18 tahun di tahun 2014 lalu. Keduanya terlibat dalam suatu perkelahian di jalanan kota Rayan di Iran. Pada saat itu, Balal menikam tubuh Abdullah dengan pisau hingga tewas. Hal ini tentu membuat orang tua Abdullah sangat terpukul. Belum hilang kesedihan mereka karena kehilangan adik Abdullah dalam sebuah kecelakaan motor. Kini Abdullah pun harus menyusul adiknya. Sesuai dengan hukum Islam di Iran, Balal pun diberikan hukuman mati dengan cara digantung. Proses eksekusi mati tersebut dipertontonkan di depan publik, termasuk di depan orang tua Balal dan orang tua Abdullah. Namun, sebuah kejadian mengharukan terjadi hanya beberapa menit sebelum eksekusi mati dilakukan. Balal yang sudah siap digantung pada sebuah tali, tiba-tiba saja diberikan tamparan yang sangat keras oleh ibu Abdullah. Setelah menampar, ibu Abdullah pun berkata bahwa ia telah memaafkan perbuatan Balal, dan ia meminta untuk menghentikan eksekusi mati tersebut. Setelah itu, ayah Abdullah pun segera melepaskan dan menurunkan Balal. Ibu Balal yang melihat kejadian tersebut pun memeluk ibu Abdullah dan mengucapkan ucapan terima kasih atas kebaikan orang tua Abdullah. Ayah Abdullah berkata, mereka memutuskan untuk memaafkan Balal karena beberapa hari sebelum eksekusi mati tersebut, istrinya memimpikan Abdullah dan adiknya. Mereka berkata bahwa mereka sudah berada di tempat yang tenang. Mereka pun meminta sang ibu agar tidak berbalas dendam dan memberikan pengampunan pada Balal. Selain itu, ayah Abdullah juga percaya bahwa Balal telah melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Kini, Balal pun telah bebas dari hukuman mati. Namun, proses hukum masih akan terus berlanjut. Balal akan tetap mendapatkan hukuman penjara. Di Iran sendiri, keluarga korban dapat memberikan pengampunan atas hukuman mati pada pelaku. Namun, proses hukumnya tidak bisa dihentikan. Pelaku akan tetap menerima hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Memaafkan saksi yang membuatnya dipenjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Sebuah ketidakadilan hukum terjadi pada tahun 1975 di Ohio, Amerika Serikat. Saat itu, telah terjadi pembunuhan pada seorang penagih hutang yang bernama Harold Frank. Frank dibunuh dengan cara dipukuli hingga babak belur sebelum kemudian ditembak sebanyak 2 kali. Kemudian, Ricky Jackson dan kedua temannya yang bernama Ronnie Bridgman dan Willie Bridgman yang kebetulan ada di sekitaran lokasi tersebut, dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Sebetulnya, tidak ada bukti yang mengarah bahwa ketiganya merupakan pelaku pembunuhan. Sampai akhirnya, ada kesaksian dari seorang anak yang berusia 12 tahun bernama Eddie Vernon. Ia mengaku melihat Ricky dan kedua rekannya melakukan pembunuhan tersebut. Karena kesaksian itulah, Ricky dan kedua rekannya pun diberikan hukuman mati pada saat itu. Namun, pada tahun 1978, hukuman mati tersebut dibatalkan dan diganti menjadi hukuman seumur hidup. Pada November 2014 lalu, sebuah keajaiban terjadi. Setelah Ricky mendekam di penjara selama 39 tahun, Eddie Vernon membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia yang saat itu sudah berusia 53 tahun,
mengaku bahwa kesaksian yang diberikannya pada tahun 1975 merupakan sebuah kesaksian palsu. Pada saat kejadian pembunuhan itu, sebetulnya Eddie berada di sebuah bis sekolah dan ia sama sekali tidak melihat aksi pembunuhan tersebut. Ia tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Eddie hanya mendengar suara tembakan yang meletus seperti suara petasan. Eddie pun melanjutkan bahwa ia dipaksa oleh oknum polisi untuk memberikan kesaksian palsu. Dan Eddie pun diancam kalau dia tidak mau menuruti oknum polisi tersebut, maka kedua orang tua Eddie akan dipenjara. Akhirnya, mau tidak mau, Eddie yang saat itu masih sangat kecil akhirnya memberikan kesaksian palsu tersebut. Beruntung, walaupun sangat terlambat, Eddie akhirnya mau berbicara tentang kebenaran yang terjadi. Sehingga Ricky dan kedua rekannya bisa menghirup udara bebas, dan nama mereka pun kembali dibersihkan. Akibat kelalaian hukum tersebut, Ricky dan kedua temannya akan diberikan kompensasi sebesar 1 juta US dollar. Setelah kejadian ini, Ricky, Ronnie, dan Wiley memutuskan untuk memaafkan Eddie. Mereka pun tak melakukan penuntutan apa-apa pada Eddie. Mereka juga memutuskan untuk memahami kondisi Eddie yang saat itu masih kecil dan di bawah ancaman oknum polisi. Sungguh luar biasa kisah Ricky, Ronnie, dan Wiley ini ya teman-teman. Bagaimana jadinya kalau pada saat itu mereka diberikan hukuman mati? Semoga mereka bertiga sekarang bisa hidup dengan baik dan bahagia ya teman-teman. 3. Memaafkan penembak wajahnya. Nasib malang harus terjadi pada Debbie Begley pada tahun 1990. Ia terkena sebuah tembakan saat ia tengah berkumpul dengan teman-temannya di sebuah restoran di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Saat itu, setelah selesai makan dengan temannya, Debbie dan temannya pun keluar dari restoran tersebut. Namun, saat itu ternyata sedang ada aksi percobaan perampokan. Pelaku saat itu adalah seorang anak kulit hitam bernama Ian Manuel. Di sini, aku menjelaskan warna kulit karena hal ini berpengaruh pada hukuman yang akan diterima oleh sang anak nantinya. Karena saat itu rasisme di Amerika sangat tinggi. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Saat itu, ia melakukan tembakan-tembakan dengan sembarang. Dan malangnya, salah satu tembakan tepat mengenai wajah Debbie. Peluru dari tembakan tersebut masuk ke mulut Debbie dan menembus ke rahangnya, kemudian keluar lagi. Debbie saat itu hanya bisa berlari menyelamatkan diri dengan kondisi banyak mengeluarkan darah di wajahnya. Akibat dari tembakan tersebut, Debbie harus melakukan berkali-kali operasi selama 10 tahun lamanya untuk memperbaiki struktur rahangnya, karena gigi Debbie yang berantakan hingga ke gusi-gusinya. Selama bertahun-tahun, Debbie mengalami kesakitan dan ia tidak bisa makan dengan baik. Debbie sangat marah dengan perbuatan pelaku tersebut. Ia pun mencari tahu siapa pelaku yang telah melakukan ini padanya. Namun, setelah mencari tahu, hal itu justru membuat Debbie menjadi simpati pada pelaku setelah mengetahui pelaku masih berusia 13 tahun. Debbie pun bertanya-tanya, mengapa seorang anak berusia 13 tahun bisa melakukan kejahatan sekejam ini. Setelah diselidiki, ternyata ia merupakan seorang anak yang tidak terawat sejak kecilnya. Dan Ian juga merupakan seorang pecandu narkoba. Akibat tindakan tersebut, Ian pun mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa ada jaminan bebas. Dan ia dipenjara bersama pria-pria dewasa lainnya. Seharusnya pada saat itu, anak di bawah umur tidak boleh diberikan hukuman seumur hidup. Apalagi korbannya tidak meninggal dunia. Namun karena adanya diskriminasi warna kulit Ian pun mendapatkan hukuman seumur hidup dan dipenjara di sel pria-pria dewasa. Di dalam sel pun, Ian banyak mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Debbie yang mengetahui hal ini justru semakin simpati pada Ian. Ia pun bertekad untuk sebisanya menolong Ian. Bahkan, Debbie memperjuangkan pendidikan Ian. Ian pun akhirnya bisa lulus hingga sekolah menengah atas. Pada tahun 2011, persidangan Ian pun kembali diulang. Debbie datang pada persidangan itu untuk mensupport Ian. Dari hasil sidang, Ian diberikan hukuman selama 65 tahun penjara, dan hukuman seumur hidup tanpa jaminan bebas telah dibatalkan.
Walaupun tidak berhasil membebaskan Ian, Debbie pun berharap Ian akan menjadi lebih baik lagi dan bisa menghirup udara bebas nantinya. 4. Memaafkan penyiram air keras ke wajahnya. Sebuah kejadian buruk harus menimpa seorang wanita di Iran bernama Ameneh Bahrami pada tahun 2004 silam. Saat itu, Bahrami baru saja pulang kerja dari tempat kerjanya di perusahaan teknis medis. Saat sedang berjalan ke stasiun bis, ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Ketika mengetahui yang mengikutinya adalah Majid Mohadevi, Bahrami pun berjalan cepat untuk menghindari Majid. Namun sayang, saat itu Bahrami kalah cepat dengan Majid. Majid tiba-tiba saja menyiramkan air keras pada muka Bahrami yang menyebabkan muka Bahrami terbakar seketika. Pada saat kejadian, tak ada yang menolong Bahrami. Bahkan, ia sempat berpindah-pindah rumah sakit karena tak ada petugas medisnya. Karena dibiarkan lama selama berjam-jam, muka Bahrami pun mengalami kerusakan parah. Satu matanya menghilang dan sebelah lagi mengalami kebutaan. Ia harus melakukan 17 kali operasi untuk memulihkan wajahnya. Lalu siapa sebenarnya Majid Mohadevi yang tega melakukan hal ini pada Bahrami? Diketahui, Majid merupakan adik kelas Bahrami di universitas. Majid 5 tahun lebih muda dari Bahrami. Majid pun sudah sejak lama menyukai Bahrami. Namun Bahrami tidak pernah membalas cintanya Majid. Berulang kali Majid mengganggu Bahrami dan melakukan ancaman-ancaman, tetapi Bahrami tetap tidak menerima cintanya. Bahrami pun sempat melaporkan Majid ke polisi, namun karena kurangnya bukti, laporan tersebut pun tidak bisa diproses, hingga akhirnya terjadilah sebuah insiden penyiraman air keras tersebut. Majid melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Bahrami tidak memiliki pria lain. Kalau ia tidak bisa memiliki Bahrami, maka tak ada pria lain juga yang bisa memilikinya. Begitu pikirnya pada saat itu. Setelah menyiramkan air keras, Majid menyerahkan diri pada polisi. Saat itu, Majid pun diberikan hukuman mati. Namun, Bahrami menginginkan hukuman yang diberikan pada Majid adalah hukuman qisas, di mana mata dibayar dengan mata. Negosiasi hukuman pun berjalan cukup alot. Namun pada akhirnya di tahun 2008, pengadilan pun menyetujui permintaan Bahrami. Tapi saat itu, hukuman pada Majid justru mendapat kecaman dari masyarakat. Mereka mengatakan itu merupakan hukuman yang kejam. Hal ini membuat hukuman pun harus tertunda. Setelah lama ditunda, pada tahun 2011 akhirnya hukuman qisas pada Majid pun dilakukan. Namun entah apa yang terjadi. Beberapa menit sebelum adik Bahrami menyiramkan air keras pada wajah Majid, Bahrami memutuskan untuk memaafkan Majid dan membebaskan Majid dari hukuman qisas tersebut. Saat itu, Majid pun langsung bersujud di kaki Bahrami. Bahrami pun hanya meminta agar Majid tidak mengganggunya lagi dan meminta Majid agar menjauh darinya. Akhirnya, Majid hanya menjalani hukuman penjara dan membayar kompensasi untuk biaya perawatan Bahrami. Pada tahun 2014, saat Iran berganti ke pemerintahan, kabar buruk menimpa Bahrami. Majid diberikan kebebasan begitu saja, dan ia pun tidak membayar kompensasi untuk pengobatan Bahrami. Bahrami pun merasa sedih dan merasa dikhianati. Kini, Bahrami pun harus berjuang untuk hidupnya dan keluar dari keterpurukannya. Nah, itu dia teman-teman, kisah-kisah yang sangat menyedihkan. Namun di balik kisah menyedihkan tersebut terdapat sebuah pelajaran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para korban. Mereka sanggup memaafkan kesalahan para pelaku, walaupun tentunya hati mereka sangat sakit. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.